ketika sudah diberikan momongan atau diberikan anak, kita perlu mempersiapkan rumah tinggal yang syar'i untuk anak-anak kita. Kira-kira bagaimana caranya untuk mempersiapkan rumah tinggal yang syar'i untuk anak-anak itu, Bu? Subhanallah, indah pendidikan di dalam Islam. Bukan saja urusan amaliyah ibadah, akan tapi tempat tinggal, tempat tidur pun dipikirkan di dalam Islam, diajarkan dalam Islam agar anak itu terjaga. Kan ada satu hadis, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan mereka untuk mulai belajar sholat di saat mereka masuk umur 7 tahun. Bagi sang anak memang belum wajib, tapi orang tua wajib mengajarinya. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Kalau sudah masuk 10 baru nanti ada kasih sanksi kalau sudah mulai melanggar sholat. Kemudian pendidikan lain, wa farriquhum fil madaji'. Kalau sudah 10 tahun ke atas, hendaknya kita pindah, kita pisah tempat tidur mereka. Bukan laki dengan perempuan saja, laki dengan laki sudah harus kita pisah. Maka kami sampaikan, semoga Anda dicukupkan rezeki Anda oleh Allah. Tapi kami sampaikan, sefakir apapun Anda, semelarat apapun Anda harus memikirkan bagaimana anak Anda kalau tidur, kehormatan mereka tetap terjaga. Harus ada penyekatan yang rapi kalau sangat fakir. Penyekatan yang rapi untuk anak gadis, anak perempuan. Disekat yang sekiranya kalau orang dari luar tidak terlihat. Biarpun tidak harus bentuk kamar. Bisa saja ruangan begini, kita sekat tapi sekat permanen. Sekat yang rapi, orang tidak bisa ngintip, tidak bisa melihat. Dari anak laki-laki kita. Ini paling melaratnya kita. Anak laki-laki lebih bebas. Bisa saja duduk sini, sekat sebelahnya. Fariqum bifanji. Kemudian di saat tidur mereka harus kita pisah. Paling tidak selimut masing-masing. Kalau laki dengan laki loh ya. Harus ada sendiri-sendiri. Bukan selimut berdua, enggak. Ini diajarkan dalam Islam. Tolong laki perempuan khususnya. Anak gadis tempat tidurnya harus tutup. Mohon maaf karena namanya orang tidur. Kadang-kadang subhanallah tersingkap auratnya. Sementara anak laki-laki Anda sudah gede juga ngelihat aurat adiknya. Yang semula akhirnya menjadi mohon maaf malam hari. Karena merasa adiknya tertidur, mungkin dia menjadi memperhatikan dan awal kehancuran di sana. Ternyata pendidikan dalam Islam sampai di situ. Jadi semelarat-melarat pun Anda, tolong membuat seperti itu. Untung-untung bisa kamar-kamar. Dan pintunya, kamarnya ada pintunya untuk menutup. Sehari itu menutup. Jadi kalau seandainya ada yang nakal buka, pasti kedengaran. Tidak mudah untuk membukanya. Seperti itu. Kemudian juga tempat kamar mandi. Sama laki-laki kami standarnya yang paling melarat. Melarat diri Anda beli seng. Seng, yang sekiranya waktu anak Anda mandi tidak akan terlihat dari sana sini. Dan tidak diintip oleh saudaranya. Apalagi orang lain. Terserah ini desainnya seperti apa. Anda berpikir semacam itu. Dan di saat mereka mandi, anak putri Anda mandi, bisa mengunci dari dalam sehingga tidak ada yang, mohon maaf, buka dari luar dan sebagainya. Jadi, itu yang sehat. Artinya aman. Anak putri Anda terhormat. Ya. Termasuk mohon maaf jika seandainya memanfaatkan kamar mandi, manfaatkan sungai. Kami pernah di sebuah tempat, salah satu pondok kan ada di samping sungai. Kita menginginkan bahasa tetangga membuat yang seperti itu. Ternyata bisa didesain. Desain seperti itu kemudian. Sehingga kalaupun mandi di situ tidak akan kelihatan dari sana sini. Bukan di saat melihat baju. Bahkan bajunya pun mohon maaf jangan sampai digantungkan. Karena namanya orang menggantungkan baju luar, baju dalam, daleman misalnya. Itu kan dilihat oleh orang luar. Khayalannya macam-macam. Harus merasa malu dong. Terasa mohon maaf, jemuran rumah Anda. Jangan sampai jemuran yang dilihat oleh orang. Mohon maaf, ini kemuliaan. Daleman istri Anda, anak perempuan Anda kelihatan orang luar. Dan untuk bisa menutup itu tidak harus kaya, tidak. Tidak harus kaya, siapa yang mengatakan harus kaya? Bisa saja memang nanti membuat jemuran, ditutup di tempat, ditutup, mungkin kita membuat bambu ditinggiin begitu, ya kan? Kemudian, anggap saja bambu segini. Di bagian ini, dikasih bambu juga, antara bambu dengan bambu. Dikasih satir ke bawah, apa saja deh. Penutup ke bawah, sekiranya di saat baju digantung tidak kelihatan dari sana. Harus punya rasa malu dong, daleman, mohon maaf. Bisa.
Kalau terpaksa darurat misalnya belum bisa, pastikan baju-baju itu ada di bagian dalam yang tidak terlihat oleh orang luar. Itu kan kehormatan. Membiasakan dengan hal semacam itu. Ini rumah. Jadi standar kita adalah kami bicara tentang yang paling melarat deh. Anda bisa kok. Karena kalau sesuatu yang penting tidak dipikirkan, tidak akan terwujud. Mohon maaf. Kami melihat di sebuah daerah. Bukan sedaerah, sepanjang perjalanan. Di sebuah tempat, kami masuk masjid. Rupanya masjid tidak desain dengan benar tentang kamar mandinya. Sehingga toiletnya tidak syar'i, kebuka. Kalau mau kencing dia kelihatan. Wanita yang berwudu tidak. Sehingga masjid semegah itu, bagaimana toiletnya hanya ada satu, itu pun ternyata tidak ada tutupnya. Kenapa? Tidak pernah dipikirkan dan direncanakan. Maka kami himbau kepada orang yang membangun masjid. Paling pertama dan utama harus Anda perhatikan tempat buang air kecil dan tempat berwudu. Sebab kalau tempat berwudunya tidak rapi, bagi wanita akan terbuka auratnya, itu dosa. Tapi kalau bangunan masjid cukup dipatok 4, kemudian diniatkan niat masjidiyah, jadi pahala masjid kok. Masjid sejelek apapun pahalanya nggak ada berkurang kok. Bahkan masjid yang lebih bagus pahalanya lebih tinggi nggak ada. Masjid yang punya pahala berbeda, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Selebihnya sama, megah tidak megah sama. Makanya tolong yang bangun masjid sekalipun perhatikan, prioritaskan urusan toilet, tertutup rapi. Sehingga kalau ada anak buang air kecil di tempat tersebut, dia aman. Dan itu juga menjadikan anak-anak yang mau ngaji di situ nyaman, sholat tarawih nyaman. Mohon maaf, ingin sholat tarawih di bulan Ramadan. Habis adzan maghrib, buka. Habis buka kan perut isi. Berangkat pergi ke masjid, sholat isya. Sakit perut. Di situ nggak difasilitasi yang benar. Akhirnya pulang. Kira-kira balik lagi enggak? Nggak kira balik ke masjid. Ini harus, karena kalau buang di situ mungkin tidak terhormat, karena tidak tertutup. Kami sampaikan pengurus masjid, utamakan pembuatan toilet. Nomor 1 adalah termasuk rumah Anda. Toilet yang rapi, yang terhormat, dan sebagainya. Yang sekiranya putri-putri Anda nanti terhormat. Nah, di antara keluarga pun juga demikian, apalagi dipandang oleh orang dari luar seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.